Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anak selamat siang ya anak-anak. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat, Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Oke, Ibu masih bisa terdengar? Karena di sini ada tulisannya unstabil ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu kita akan membahas mengenai bab keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang akan dibahas ini yaitu mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian tujuan untuk mengetahui manajemen keselamatan kerja itu untuk apa, kemudian apa sih penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan, ya, kemudian prinsip-prinsip dan strategi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelumnya Ibu tampilkan dulu ini ya ke kalian. Boleh, ini ada gambar, namanya disebutkan namanya apa gitu ya. Coba kita share screen dulu Ibu ya. Share screen. Nah, ini. Coba, sudah terlihat? Sudah kelihatan? Ini yang nomor satu, apa namanya? Yang nomor satu. Sudah. Kira-kira apa ini ya? Sering lihat helmet bukan, Bu? ya emang. Ya. Itu nomor 2. Ini kira-kira apa nih? Ada yang pernah lihat nggak? Sarung tangan. Tangan ya. Tuh yang lain tolong Ilham, ada tahu nggak? Ada pernah? Sarung tangan, Ibu, itu namanya sarung tangan. Yang ini pernah lihat nggak? Itu masker. Masker. Ada beratnya ya tuh ya. Ada N. Ini apa nih? Satu buat But. Saya mau lihat. Saya lihat di mana coba? Saya lihat di mana ya? Pernah lihat ini enggak? pernah. Di Namanya teh. Rompi. Ibu. Rompi. apa nih? Pemadam darurat, Ibu. Darurat. Ya. Nah, anak-anak tadi itu adalah merupakan gambar yang nanti mungkin kita akan melihat bahasan-bahasannya ya untuk K3 itu. Nah, adapun manfaat dari materi perkuliahan ini adalah untuk mengetahui dan memahami juga menyadari pentingnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya. Tentu saja sih tujuan kita harus mengetahui manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu salah satunya untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan serta prinsip-prinsip dan strategi keselamatan dan kesehatan kerja apa yang harus diketahui supaya kita tetap bekerja dengan aman dan nyaman. Jadi artinya kan tidak mau ya bekerja kita setelah selesai bekerja itu kita malah sakit misalkan. Kompensasi atau gaji dari perusahaan tentu saja itu tidak sebanding apabila kita mencelakakan diri sendiri ya kalau dalam bekerja itu. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai oleh kalian yaitu bagaimana kalian harus mampu menjelaskan teori mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, minggu lalu kan kita pada pertemuan ke-8 itu membahas mengenai perencanaan dan pengembangan karir ya. Kalian sudah mengetahui bagaimana itu pengertian atau apa pengertian perencanaan karir dan pengembangan karir, terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan karir dan pengembangan karir, bagaimana melakukan perencanaan karir dan kebutuhan karyawan, juga apa saja dukungan dari perusahaan dalam pengembangan karir tempat kalian bekerja. Nah, itu materi yang minggu lalu yang pertemuan ke-8, sekarang pertemuan ke-9 kita
lanjut saja ke materinya ya. Oke. Ibu izin share materinya di PowerPoint ya. Bisa nanti Ibu konfirmasi ke kalian. Sudah terlihat apa belum gitu ya. Oke, share screen dulu. Nah, terlihat kayak ini? Kelihatan nggak? Lihat nggak? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Yang di sana kira-kira semuanya terlihatkah? Terlihat, Kelihatan. Bu. Oke, kita lihat. Nah, ini ada di background kalian masing-masing. Nah, slide kedua. Kita mempelajari dulu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Anak-anak secara filosofi menurut Bank Penegaran, kalau keselamatan kerja itu suatu pemikiran dan upaya itu usaha ya, untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Kenapa di sini menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani? Karena kan kalian tahu sendiri kalau kerja itu kalian di perusahaan itu atau di dunia industri kan tidak selalu misalkan bekerja itu di tempat yang tidak beresiko. Bisa saja seperti di Sukabumi ini kan ada perusahaan seperti SCG gitu ya. Kan itu perusahaan menghasilkan semen ya. Walaupun kalian di sana menjadi petugas administrasi, tapi tetap kalian harus pakai masker karena lingkungannya yang memang polusi udara dan sebagainya gitu ya. Kemudian misalkan kalau di di tempat-tempat proyek seperti itu, nah pasti banyak sekali tuh keselamatan dan faktor kesehatan kerjanya yang harus diperhatikan. Tadi kata Ibu, jangan sampai kalian kerjanya kompensasinya gede atau gajinya besar, tapi resikonya tidak sebanding dengan nilai kompensasinya, gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Apalagi kemudian katanya lanjutkan ya, dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, kemudian pengertian secara keilmuan itu adalah semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ya, penyakit akibat kerja, misalkan jadi punya penyakit asma dan sebagainya karena polusinya tidak pernah kalian hiraukan, misalkan ya. Polusi itu bukan polusi udara saja ya, bisa juga polusi suara, misalkan nanti akibatnya kan ke gendang telinga dan sebagainya. Makanya banyak ya di pabrik-pabrik besar ataupun misalkan di perusahaan-perusahaan yang produksi barang-barang berat itu K3 itu menjadi syarat ya, harus ada gitu. Di Politeknik Sukabumi pernah lihat nggak yang tadi yang gas pemadam kebakaran itu yang nomor terakhir? Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat? Di mana coba disimpannya kita? Deket tangga. Ke tangga. Ada ya. Nah, padahal Politeknik Sukabumi itu bukan pabrik ya, perusahaan atau lembaga di bidang keilmuan atau pendidikan. Tapi K3 memang juga harus ada gitu ya. Nah, penyakit akibat lanjut ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Di sini kemudian ada kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Nah, ini pengertian daripada K3. Oke, lanjut ya. Slide berikutnya. Kelihatan? Kita geser ininya. Nah, kelihatankah? Nah, dasar hukum penerapan K3 juga diatur oleh undang-undang loh anak-anak. Di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, ya, yang diatur itu yaitu. Kemudian yang kedua, mengenai adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, diatur juga oleh undang-undangnya. Kemudian adanya bahaya kerja di tempat tersebut, ya. Kemudian ada yang mau bertanya atau masih sudah jelas kayak ini? Undang-undangnya udah jelas? Udah jelas, Bu.
Lanjut lagi ke slide yang keempat. Ini Ibu geser lagi di sini. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu apa sih? Nah, insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan. Kefatalan di sini bisa mengakibatkan hilangnya nyawa ya, gitu. Yaitu kematian itu. Ya, sebesar apapun misalkan asuransi, tetapkan orang tidak akan mau resikonya sampai ke fatal atau ke kematian. Ya, bisa dilanjut ya, slide 5. Kemudian near miss atau hampir celaka. Kok bisa terjadi hampir celaka? Nah, ini terjadi karena insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja maupun kefatalan, tapi hampir, namanya hampir mendekati ya. Tapi ini juga shock terapi buat jantung kita ya, jangan sampai stres mah iya juga kan. Oke ya. Kalau near miss itu memang tidak terjadi, tidak menyebabkan cedera. Gitu. Cedera itu kan ada macam-macam ya, cedera ringan misalkan, atau cacat permanen ya akibat pekerjaan bisa saja kan ya. Nah, makanya harus lebih hati-hati. Oke, di dalam undang-undang juga diatur tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu untuk apa? Kenapa mesti di undang-undang? Diatur oleh undang-undang. Nah, ada 3 tujuannya. 1, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Maksudnya orang lain di tempat kerja itu apa? Misalkan nih, di perusahaan itu ada kunjungan kerja. Misalkan kita kunjungan kerja ke Pokari Sweat atau kita kunjungan kerja dari Pelitian Sukabumi ke pabrik Yamaha atau Honda. Nah, di sana pasti diminta standarnya, apalagi ke tempat produksinya itu harus memakai standar keselamatan kerja di sana. Ya, biasanya kan suka melakukan studi banding dan sebagainya kan ya, ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik, tempat produksi barang gitu ya, itu harus mengikuti aturan-aturan di sana. Kalau tidak, nanti resikonya keselamatannya tidak terjamin. Kemudian tujuan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Misalnya di sebuah pabrik itu kan terdapat mesin-mesin berat, misalkan ya, pemotong, alat pemotong dan sebagainya. Apabila misalkan si alatnya itu sudah rusak dan sebagainya, itu kan tidak layak dipakai lagi. Maka menurut undang-undang itu sudah tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena membahayakan. Ya, setiap sumber produksi, kan sumber produksi diantaranya di dalamnya adalah karyawan atau pegawainya. Ya, bukan bahan bakunya saja, tapi ada di sana orang yang melakukan kegiatan bekerjanya, yaitu orang-orang yang mengoperasikannya. Juga harus dijamin ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Apa hubungannya gitu ya? Karena begini, setiap usaha itu kan ada targetnya ya, ada target ketercapaian dalam produksi misalkan, atau di dalam produktivitas perusahaannya. Kalau misalkan perusahaan itu tingkat keselamatan dan kesehatan kerjanya itu terjamin, otomatis kesejahteraannya juga kan akan aman gitu ya. Oke. Di slide ini yang ke-6 ada yang mau konfirmasi? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Atau dilanjut aja? Lanjut, Bu. Kita lanjut ya ke yang slide ke-7 nih. Ini penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini juga harus penting diketahui ya, penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu apa sih? Rata-rata sih karena kekurangannya baik dari sumber daya manusianya atau karyawan atau pegawainya, maupun dari dari perusahaannya. Ini yang nomor 1, kurangnya prosedur atau aturan. Artinya tidak ada SOP-nya. Nah, berarti kan sistem manajemen perusahaannya itu harus mempunyai SOP yang jelas supaya nanti itu menjamin keselamatan karyawannya. Biasanya kan
itu standarnya disimpan ya di dindingnya, di dinding perusahaan. Kalau di dalam pabrik itu kan ada aturan-aturannya. Seperti rambu-rambunya itu ditempel kan. Misalkan jangan mendekati dalam jarak tertentu itu ada, atau ada rambu-rambu tertentu. Nah, kurangnya sarana misalkan kayak tadi tabung gasnya hanya ada untuk satu gedung, sedangkan perusahaan itu misalkan memiliki 8 gedung. Maka setiap gedung itu seharusnya kan ada tabung untuk pemadam kebakaran. Ya. Kemudian ini ada kurangnya kesadaran. Nah, ini lebih ke faktor ini ya, faktor pegawainya atau orangnya atau sumber daya manusianya. Kurangnya kesadaran itu sebenarnya alasannya kurangnya kesadaran itu karena memang tidak mengetahui, tidak paham betul apa pentingnya kita melindungi diri supaya kita dalam pekerjaan itu tidak mendapatkan kecelakaan gitu. Ya kalau kecelakaan ringan mungkin orang masih untung gitu. Padahal sebenarnya walaupun itu tetap aja kecelakaan ya gitu. Nah ini juga kurangnya kesadaran ini menjadi PR ya, sebenarnya menjadi bagian agenda mungkin dari perusahaan supaya perusahaannya itu pegawai-pegawainya bisa disiplin gitu ya. Karena begini anak-anak, contohnya nih ya, misalkan dalam pembangunan gedung, terus ada bagian konstruksi bangunannya, misalnya pegawai-pegawainya kan itu harus pakai helm ya, pakai helm yang standar, helmnya standar yang betul gitu, yang sudah memenuhi standar K3 gitu ya. Kemudian pakai apa namanya, pakai apa tadi? Ada yang itu pakai jaket ya, bukan pakai jaket ya, nggak pakai pelindung. Yang ini digambar ada yang kuning. Nah, ketika terjadi kecelakaan, lihat nih, ini orang yang tertidur ini dia pakai helm juga, tapi cara memakai helmnya mungkin tidak betul. Maka pada saat terjatuh dan sebagainya, resikonya adalah kepalanya mungkin yang cedera, gitu ya. Tapi yang ini memakai helmnya sudah betul tuh ya. Nah, sudah dikesenikan ke mana, ke dagu ya. Kemudian yang keempat ini kurangnya kepatuhan. Nah, memang kepatuhan itu salah satu dari kedisiplinan ya. Kita kan harus disiplin dalam segala hal ya. Gitu. Termasuk dalam bekerja, melindungi diri sendiri juga ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini, anak-anak? Oke, enggak ada. Lanjut ke yang bagaimana nih strategi pencegahan kecelakaan kerjanya. Oke ya, ini ada 3 caranya. Caranya bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang satu, yang pertama itu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Langkahnya apa? Pantau dulu kondisinya. Apakah aman atau tidak? Ya, pemantauan kondisi aman atau tidak aman. Kemudian pemantauan tindakan. Setelah dipantau, harus dilakukan tindakan. Artinya actionnya. Oh, di sini di gedung ini misalkan alat pemadam kebakaran nggak ada. Ya harus lapor ke pimpinan gitu ya. Terutama ke bagian sarana prasarana, mungkinnya harus dikomunikasikan itu ya, bahwa di gedung tertentu tidak ada apa namanya untuk alat pemadam kebakarannya, misalkan seperti itu. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan. Nah, ini penting ya, tidak kalah pentingnya. Pembinaan dan pengawasan. Apa langkahnya pembinaan dan pengawasan itu? Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Kemudian harus ada konseling dan konsultasi gitu ya. Kemudian ada pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya manusia itu artinya, atau pengembangan sumber daya di sini adalah pegawainya ya, bahwa dia harus memahami pentingnya dari mematuhi atau misalkan menyadari pentingnya kita menjaga supaya mencegah terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah caranya atau strateginya, yaitu adalah dengan sistem manajemen di perusahaan itu sendiri. Ya tadi itu ya, harus ada prosedur dan aturannya.
ya, kemudian ada penyediaan sarana prasarana, ya. Kemudian bisa juga tuh dilakukan penghargaan dan sanksi, ini lebih ke kedisiplinan para karyawannya ya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi strategi pencegahan kerjanya? Ayo, kira-kira anak-anak banyak. Ibu izin bertanya yang mengenai yang tadi sebelumnya mengenai kesadaran tentang bagaimana K3 itu. Nah, pertanyaannya sendiri, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran dari pegawai bahwa K3 itu penting? Oke, stop share dulu ya. Ibu ulangi, Ibu izin stop share dulu ya. Ibu ulangi pertanyaannya tadi apa? Dari siapa ini? Dari Irsyad, Ibu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran dari pegawai bahwa K3 itu penting? Bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran dari pegawai bahwa K3 itu penting? Baru aja ya, bisa ya. Apa namanya? Caranya yaitu dengan menerapkan betul-betul pembinaan dan pengawasan, yaitu pelatihan dan pendidikan, konseling tadi dan konsultasi, ya. Dan juga mereka harus menyadari nih apa resikonya dari kecerobohan K3 tidak dilakukan dengan tepat, ya. Misalkan keselamatan pegawai itu sendiri sampai risiko terburuk ya dengan adanya meninggal, misalkan kebakaran atau cacat permanen tadi yang disebutkan ya. Jangan sampai terjadi ya, yang tentu saja sangat tidak diinginkan gitu. Lanjut lagi, siapa yang mau bertanya lagi? Dari siapa tadi yang mau bertanya lagi, Mangga? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Mumpung waktunya. Dari siapa? Naila, Ibu. Ya, Naila. Apa pertanyaannya, Naila? Apa saja manfaat kita harus mengetahui K3 ini, Ibu? Terima kasih ya, Naila ya. Buat apa sih kita harus mengetahui K3 gitu ya? Kayak nggak penting gitu ya. Padahal sebenarnya kan mengetahui K3 itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kayak tadi itu ya, kita kerja kompensasi atau gajinya dari perusahaan besar, ketika kita kecelakaan, ya seperti mubazir ya gitu ya. Buat apa kerja capek-capek tapi ujung-ujungnya kita mendapatkan yang apa namanya kecelakaan dan sebagainya. Baik ya, Ibu coba jawab ya untuk Naila. Terima kasih itu pertanyaannya. Naila, kita kan mengetahui manajemen keselamatan kesehatan kerja itu salah satunya untuk menghindari. Nah tadi itu ya. Kalau kita tahu, pasti kita berusaha menghindari ya, menghindari kecelakaan atau gangguan kesehatan. Kayak tadi Ibu dicontohkan di awal, kalau kita kerja di SCG, Bunda saya mah di SCG juga bagiannya bagian administrasi. Tapi lihat lingkungannya, di sana kan berdebu. Tiap hari memproduksi semen yang akan mengganggu kesehatan pernapasan. Nanti ujung-ujungnya kalau kalian tidak memakai masker, setelah selesai bekerja, punya pesakit asma, mungkin ya gangguan pernapasan. Nah, serta prinsip-prinsip dan strategi keselamatan dan kesehatan kerja apa saja yang harus kita ketahui. Nah, itu manfaatnya ya Naila, supaya kita tetap bekerja dengan aman dan nyaman juga, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu Naura mau tanya. Boleh, Naura, nanya apa? Ya, jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari kecelakaan kerja itu, Ibu? Oke, terima kasih. Saya ulang ya. Dari Naura pertanyaannya teman-teman, bagaimana caranya terjadi menghindari pencegahan kecelakaan kerja ya. Tadi itu ya ada 3. 1, identifikasi dulu dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Ya, dengan memantau tadi aman tidak amannya. Yang kedua, harus dilakukan pembinaan. Pembinaan ini hubungannya dengan ini ya, dengan perusahaan. Dia harus melakukan pelatihan dan pendidikan, kemudian konseling ya tadi ya. Kemudian sistem manajemennya juga Naura harus diperhatikan. Ada nggak aturannya, prosedurnya? Kalau nggak ada, bagaimana Ibu? Harus diusulkan untuk membuat. Karena sebuah perusahaan itu harus jelas prosedurnya dan aturannya, termasuk prosedur dan aturan dalam K3.
Kemudian sarana prasarananya harus merupakan syarat itu ya. Syarat dari perusahaan, berdirinya perusahaan itu ya harus menyediakan sarana prasarana untuk K3. Ya kalau tidak nanti perusahaannya kena sanksi. Kalau dalam perusahaan mah ya misalkan kayak tadi membangun gedung gitu. Tidak memakai ini aja tadi ya sepatu bot itu bisa di stop bekerjanya, atau bahkan mungkin perusahaannya diminta untuk berhenti melakukan aktivitas ya gitu. Dalam pembangunan gedung biasanya seperti itu ya. Nah kemudian ada penghargaan dan sanksinya tadi itu ya, kalau misalkan karyawan atau pegawai yang patuh, yang taat, yang paham betul, yang kesadarannya tinggi, ya diharapkan perusahaan memberikan penghargaan ya gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu tampilkan lagi ini ada sebentar lagi itu. Oke, nih ya, ini untuk pengetahuan ya. Ada makna rambut di tempat kerja, nih tanda larangan, kayak gini jangan masuk. Ibu pernah nih ke perusahaan ada kayak gini, oh berarti nggak boleh masuk ya. Oke, kemudian ada tanda bahaya. Ini ada tanda kewajiban. Ini makna rambut di tempat pekerjaan ya. Dan artinya. Kemudian ini ada kelihatan nggak nih? Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Makna, warna, dan laba yang tempat kerja. Warna-warna ini bermakna nih. Ada batas area, ada produk jadi, dan sebagainya. Kemudian ada ini juga label kemasan. Nah, ini mah untuk produk ya atau barang ya. Tentu kalau ada seperti ini dibaca dan harus tahu ini. Kemudian ada label transportasinya juga nih di tempat kerja yang besar. Ini ada nih label-label seperti ini. Ya, label transportasi bahan beracun dan berbahaya nih ada, disebutnya B3. Kemudian ada alat pelindung diri juga, APD tadi. Nah, di awal tadi kita sudah tebakkan namanya nih. Ah, gampang Bu, itu mah helmet. Ya, ada helmetnya. Tadi ada rompi ya, ada rompi juga. Ada glove, ada sarung tangan. Kemudian tadi ada apa lagi yang Ibu tunjukin ya di awal? Ada sepatu bot ya. Nah, kemudian ini anak-anak lebih baik 1000 kali hati-hati daripada 1 kali menyebabkan kefatalan. Ya. Itu peribahasanya. Nih, you always tell me to be careful katanya. Ya, ini dalam apa namanya? Oke. Ini anak-anak, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nanti Ibu akan ada ini ya. Ada pertemuan saya simpulkan dulu. Nah, ini pertemuan pada hari ini yaitu kesimpulannya ada 4, itu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadi kecelakaan, ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga itu penyebab terjadinya kecelakaan ada 4, kemudian yang keempat strategi pencegahan kecelakaan ada 3 ya. Nah, Ibu nanti ada tugas ke kalian, tugasnya udah Ibu share di si akadnya masing-masing ya, nanti bisa dilihat. Tugasnya per kelompok ada aturan-aturannya, kami Roman ya, diketiknya itu 4433. Kemudian jangan lupa itu minimal 10 halaman. Per kelompok aja 3 sampai 4 orang. Nah, minggu depan pada pertemuan ke-10 jangan lupa kita akan membahas mengenai PHK. Nah, ya, bagaimana supaya tidak di PHK, bagaimana aturan PHK pemutusan hubungan kerja. Gitu ya anak-anak. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan materi saat ini bermanfaat buat kalian semua pada saat nanti kalian mendapatkan pekerjaan di dunia kerja ya. Jangan lupa tugasnya dilihat isi akadnya. Absensinya sudah Ibu absen di sistem isi akadnya ya, karena tugas juga kalau tidak dikerjakan itu nanti berpengaruh kepada nilai per kelompoknya atau nilai individualnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.